Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini adalah tentang humility atau kerendahan hati. Seringkali kerendahan hati itu kita kenakan kepada orang yang bisa membawa perangai dan merangkai kata-kata yang sopan dan baik. Tapi bagaimana kalau ada orang yang paling pintar di sekolah berkata, aku ini masih bodoh kok. Atau ketika dia berhasil mendapatkan angka tertinggi di ujiannya, dia dipuji, dimintai tips, lalu dia menjawab, aku cuma beruntung saja kok. Saudara, ini kan rendah hati? Ini namanya merendah di atas bukit. Mau tiarap sekalipun, dia masih lebih tinggi dari kebanyakan orang. Nah, ungkapan merendah di atas bukit itu menjelaskan gelagat orang yang bukan sungguh-sungguh rendah hati. Tutur katanya memang tampak merendah, tapi tujuannya adalah untuk mengangkat diri atau justru untuk menghindari tanggung jawab berbagi. Saudara, kerendahan hati yang sejati, jangan terkecoh. Dia tidak bermula dari rangkaian kata, melainkan dari hati. Dan karakter rendah hati, itu karakter yang Tuhan sukai dan Amsal firman Tuhan sering puji. Mari kita lihat. Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, orang yang rendah hati tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Namun anehnya justru merekalah yang menerimanya. Amsal mengatakan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Dan paradoks ini tampak di seluruh Alkitab. Di Perjanjian Lama ditunjukkan ya bagaimana Tuhan membawa keselamatannya, yaitu garis keturunan Mesias itu melalui orang-orang yang dianggap rendah dan kecil, bukan yang merasa dirinya unggul. Misalnya Tuhan memilih Sarah, bukan Hagar yang memberi anak duluan pada Abraham. Tuhan memakai Lea yang matanya tidak berseri, bukan Rahel yang cantik parasnya dan dicintai oleh suaminya. Tuhan memakai Yakub yang kalem dan anak rumahan, bukan Esau yang kuat dan pandai berburu dan disayang oleh ayahnya. Tuhan memakai Daud, bukan kakak-kakaknya yang lebih representatif. Tuhan bekerja dengan memakai orang-orang biasa, cara yang biasa, melalui perempuan yang tidak diinginkan dan lelaki yang terlupakan di setiap generasi. Dan uniknya ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia pun datang sebagai seorang pria yang miskin, bukan seorang jenderal atau bangsawan. Akhir hidup Yesus di dunia tidak ditutup dengan kekuasaan dan kejayaan, melainkan ia justru melepaskan kekuasaan yang dimilikinya dan mati. Justru oleh pengorbanannya, ia membawa keselamatan bagi dunia. Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kerendahan hati bermula dari posisi hati, yaitu ketika nilai dan kepuasan diri kita itu ada pada Tuhan dan berpusat pada keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita. Kita tidak lagi mencari kehormatan di dunia. Hati kita bisa bebas loh melayani sesama. Kita juga bebas mengapresiasi orang-orang yang memang lebih daripada kita. Kerendahan hati menunjukkan akhir dari insecurity atau rasa tidak aman kita. Kerendahan hati yang sejati itu bukan berpikir lebih kurang dari seharusnya. Pintar kita bilang bodoh biar tampak merendah ya. Dan itu sebenarnya bukan tentang diri kita, saudara. Melainkan kerendahan hati adalah lebih mengurangi berpikir tentang diri sendiri. Kita nggak perlu sungkan kok untuk mengakui kekuatan maupun kelemahan kita. Di area di mana kita diberi karunia oleh Tuhan, gunakan itu untuk melayani. Tidak perlu disembunyikan atau dibuat seolah-olah kita tidak sehebat yang semestinya. Panggilan kita adalah justru layanilah orang dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi fokus kerendahan hati bukan soal kita memikirkan diri sendiri, apa kata orang tentang kita, melainkan tentang apakah kita selalu memikirkan kebaikan orang lain untuk kita layani. Dan bukankah ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib? Seorang yang ilahi, namun memikirkan ciptaan yang dia kasihi. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati, saudara, yang akan menemukan kemuliaan. Bagaimana? Ya, karena bukankah orang yang seperti ini yang selalu mau bertobat, beriman pada Yesus dan diubahkan, yang akan membawa kehormatan yang tak terduga di dalam Kristus, diadopsi dan diterima oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kerendahan hati membuat kita punya kesediaan untuk melayani dan mengasihi orang lain. Dan ini akan menghadirkan simpati, ucapan syukur, dan doa dari orang yang kita layani. Mari kita bercermin pada hati Yesus, bukan pada apa pandangan orang pada kita. Jika itu sudah, baru pakailah respons publik ya, apa kata orang, sebagai evaluasi sikap kita. Apa sih yang perlu kita pelajari dan perbaiki? Sudahkah saudara menemukan kerendahan hati yang sejati? Tuhan Yesus memberkati.